Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini. Kita masuk dalam ibadah online. Tetap semangat, amin. Meskipun kita hanya bertemu di dalam keadaan situasi seperti ini, tapi kami percaya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita mau memuji dan memuliakan Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul kembali bersama. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang saatnya kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami semua ya Bapa, supaya segala pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hati kami, inilah pujian dan penyembahan kami, hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Yesus, Dia yang terbaik bagimu. Haleluya, sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu karena Engkau yang selalu memberi bagi kami. Oh Yesus. Haleluya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Katakan kita percaya hanya kepada Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya
dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus, bagimu Yesus, Ini sorak-sorai buat Tuhan. Dia adalah yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu karena Engkau selalu yang memberikan yang terbaik untuk kami. Dan sekarang kami ingin memberikan yang terbaik lagi buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat kami bersilakan berdiri, mari kita pujikan dengan sukacita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Jemaat kami silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau adalah harapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk menyenangkan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah firman yang akan ditaburkan nanti akan menjadikan kekuatan dan pengharapan buat kami, pertolongan buat kami, jawaban dalam setiap doa-doa kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah suara-Mu yang hanya kami dengar, Tuhan, lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus saat ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu baik untuk kita dengan kasih, kuasa, mujizat dan anugerahnya yang diberikan kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita, umat Tuhan, bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Saya menyapa kepada jemaat GCC, Great Commission of Christ. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara yang setia berdoa untuk bangsa negara, selalu setia mendengarkan dan belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab di hari Jumat, bahkan setia dalam ibadah-ibadah yang selalu diselenggarakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan saudara. Doa saya yakin
saudara baik-baik saja di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan sudah menolong kita melewati banyak masalah, rintangan dan tantangan untuk membuat kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus. Hari ini saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan tentang ciri-ciri jemaat yang kuat di dalam Kristus. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari saya undang bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Berikutnya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang ciri-ciri jemaat yang kuat di dalam Kristus. Yang pertama adalah bersatu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16, kalimat yang pertama dikatakan yang rapi tersusun dan diikat menjadi apa? Satu. Dan pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ciri jemaat yang kuat dalam Kristus yang kedua adalah bertumbuh kasihnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat ke-16, kalimat berikutnya dikatakan bahwa menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Haleluya. Jadi ciri-ciri jemaat yang kuat di dalam Kristus, satu, bersatu. Jadi kapankah kita harus bersatu? Yang pertama adalah saat kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam panggilannya sebagai warga kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Dalam kasihnya ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi ketika Tuhan menentukan kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Mari kita bersatu dengan anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk memperoleh kasih karunia-Nya, memperoleh keselamatan yang daripadanya. Karena apa? Dengan darahnya, dengan penebusan Yesus, dengan pengampunan dosa dari Yesus, maka Tuhan memberikan kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dengan hikmat dan pengertian. Dan ingat, mereka adalah juga menjadi warga kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan engkau adalah bukan orang asing lagi, tetapi kawan sewarga kerajaan Allah sebagai orang-orang yang kudus dalam keluarga Allah yang sudah dibangun oleh rasul-rasul, nabi-nabi dan Yesus Kristus sebagai dasarnya. Maka kali itu ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ada banyak saudara-saudara seiman yang harus kita kenal, yang harus kita tahu. Dalam masa modernisasi, dengan aplikasi, dengan IT, mungkin dengan cara mempunyai grup WhatsApp, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam imannya. Mari kita berkenalan bersatu hati untuk menjadi keluarga kerajaan Allah, keluarga Allah sebagai saudara-saudara seiman. Kita memang bukan orang Yahudi, umat pilihan Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi umat pilihan Allah. Jadi berita Injil ini adalah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan kita selalu di dalam janji Tuhan, janji yang telah diberikan Kristus kepada kita. Luar biasa. Berikutnya, kapankah kita bersatu? Yaitu ketika kita melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Ada banyak saudara-saudara yang melayani ketika mengajarkan firman Tuhan, ketika saudara melayani dalam misi pekerjaan Tuhan. Ada yang melayani di dalam hal sosial, memperhatikan satu sama lain.
Tetapi ada juga yang mungkin mempunyai karunia talenta dalam pelayanan doa syafaat. Harus berdoa dengan Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berdoa untuk bangsa negara, tapi juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dalam berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, berdoalah juga untuk aku. Supaya apa? Aku bisa membuka mulutku yang dikaruniakan dengan perkataan yang benar, dan juga supaya aku berani memberitakan rahasia Injil sebagai orang yang sudah dipenjara. Doakan supaya aku berani menyatakan, supaya aku berani berbicara. Jadi ketika saudara melayani dengan sungguh-sungguh, dengan karunia dan talenta masing-masing, gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiranmu di dalam Roh Kudus. Haleluya. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melayani bersama Tuhan dan saudara-saudara seiman, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan fasilitas kita untuk melayani sesuai dengan karunia. Tuhan memberikan nabi, Tuhan memberikan rasul, Tuhan memberikan penginjil, gembala, bahkan pengajar. Firman Tuhan katakan pada Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Rasul-rasul adalah saksi iman, pengajaran dan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Nabi-nabi adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan, nabi yang diberikan suara Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan untuk saat itu, bahkan untuk masa depan. Pemberita Injil adalah menceritakan bagaimana kisah Yesus ada di bumi, yang selalu memberikan mujizat, kasih, pertolongan, bahkan dia mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan memberikan gembala-gembala sidang, bagaimana jemaat-jemaat dirawat, disayangi, dibimbing, diarahkan kepada kebenaran. Bahkan Tuhan juga menyediakan pengajar-pengajar, supaya apa? Pengetahuan kita, pengenalan kita, kebenaran-kebenaran akan ada struktur yang jelas dari awal sampai akhirnya, dari kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru. Jemaat yang bersatu tadi sudah saya jelaskan kapankah harus bersatu. Yang kedua, harus ada tujuan untuk bersatu. Tuhan ingin supaya bersatu kita di dalam iman dan pengenalan akan Kristus melalui Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iman itu adalah dasar kita percaya, ditambah dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan iman, sehingga setiap orang akan melihat perbuatan-perbuatan iman supaya menimbulkan juga iman, dan setiap orang akan melihat iman kita dan mereka juga akan beriman kepada Kristus. Dan ketika bersama-sama menggunakan iman kita bergandengan dengan saudara seiman, kita akan lebih lagi mengenal siapakah Yesus Kristus. Di dalam pergumulan, ketika dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya tantangan-tantangan itu ada. Dalam diri kita bisa, dalam lingkungan kita bisa, di gereja pun juga bisa. Di mana kita tinggal, dalam pekerjaan ada banyak tantangan. Tetapi yang seringkali rongrong dalam pertumbuhan rohani kita adalah kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan ketika iblis itu mengganggu pertumbuhan kerohanian kita? Efesus pasal 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. Jadi percaya saja, ketika ada melewati tantangan, kita percaya dengan iman Tuhan akan beserta dengan kita. Bersatu di dalam
Roh Kudus. Kenapa? Roh Kuduslah yang menolong kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dalam panggilan ilahi, dalam pengharapan akan hidup yang kekal, kepada pelayanan sesuai dengan karunia, dan melewati semua hal di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 7, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai, satu tubuh dan satu roh, sebagai kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan semuanya itu dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ketika ada tantangan, Tuhan itu mengetahui kemampuan kita seberapa. Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Tuhan tahu kita bisa, karena Tuhan ingin kepercayaan kita bertumbuh di dalam Dia. Kita bersatu selain kapan, tujuan, dan juga ada gambaran kesatuan. Rasul Paulus memberikan gambaran kesatuan itu seperti bangunan bait Allah yang berasal dari bahan-bahan yang sangat beda. Yang pertama, bahan pembangunan bait Allah adalah dari pahatan batu dan juga dari kayu-kayu yang terbaik seperti kayu aras. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ketika kita satu sama lain membangun iman kita akan pengenalan akan Kristus di dalam pelayan bersama-sama, ketika mulai ditata antara satu sama lain, dirapikan, diikat menjadi kesatuan dalam tubuh Kristus, maka tidak ada perbedaan satu sama lain. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena sebagai anak-anak Allah yang rindu untuk memuliakan Tuhan dan bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita bersama-sama beriman, percaya kepada Tuhan, mengenal akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam proses kehidupan menyatukan dirinya, melayani bersama-sama, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan berkarya di dalam kehidupan iman kita kepada Kristus Yesus. Ciri yang pertama adalah bersatu. Nah, saya akan menyampaikan ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah bertumbuh kasihnya. Jadi ketika kasih Kristus dalam dirinya membuat orang itu tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika orang merasakan kasih Kristus dalam dirinya terus menerus dan ingin disalurkan kepada orang lain dengan perbuatannya. Dengan cara apa? Saling tolong menolong. Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi sikap pertama yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah rendah hati. Kata asli yang dipakai adalah kata tapeinos. Maksudnya adalah rendah hati adalah sikap itu yang menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Itu rendah hati. Ini adalah ciri-ciri sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya saling merendahkan hati. Jemaat antara jemaat yang lain, jangan merasa lebih baik. Karena apa? Karena kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi warga kerajaan Allah, karena semata-mata kasih karunia Allah. Karena apa? Ikuti sama-sama. Semata-mata karena apa? Kasih karunia Allah. Sekali lagi, karena apa? Kasih karunia Allah. Jadi tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Itu tidak sesuai dengan panggilan Kristus. Itu tidak membangun, saudara.
itu malah merusak, itu tidak mempersatukan, tetapi malah membuat kita pecah belah. Satu sama lain akhirnya tidak bersatu. Karena apa? Ada hal yang tidak dilakukan, yaitu dengan rendah hati. Yang kedua, Paulus juga ingin supaya mempunyai sikap hati lemah lembut. Dalam bahasa asli yang dipakai adalah kata praotes. Ini adalah bagian buah-buah Roh Kudus yang berbuah di dalam kehidupan kita. Rendah hati dan lemah lembut ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah manusia batinia yang telah bertumbuh karena Tuhan sudah mengubahkan kehidupan manusia yang lama. Ketika kita rendah hati dan lemah lembut, kira-kira tanggapan orang bagaimana? Kita merendahkan hati kepada orang yang lain. Kita memang pintar, tetapi kita tidak merasa pintar pada orang lain. Kita memang diberkati, tetapi kita tidak merasa kaya dibanding orang lain. Apa kiranya? Mereka malah merendahkan kita. Mereka malah menghina kita. Karena sikap apa tadi? Rendah hati dan lemah lembut di hadapan mereka. Tetapi ingat, ketika kita merendahkan hati, kita lemah lembut, Tuhan malah mengangkat kita, memberkati kita, dan memuliakan kita. Karena apa? Tuhan tahu karya-karya Allah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Lemah lembut ini adalah cara bagaimana ketika kalau ada masalah, tantangan, hidup kita ini bukan selalu bersuka. Kadang-kadang ada duka. Ketika melewati ujian, cobaan, masalah kehidupan, bukan selalu di dalam kemuliaan. Kadang-kadang kita di dalam lembah kekelaman. Tetapi ingat, Tuhan beserta kita. Tuhan ingin supaya hati kita lembut, dibimbing dengan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap orang akan lihat bahwa kita adalah orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ini adalah apa? Supaya pernyataan kuasa Allah diberikan kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Yang ketiga, kesabaran. Kata yang dipakai dalam Alkitab adalah kata makrotumia. Ini juga berasal dari buah-buah Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya kita ini memelihara temperamen kita, sikap kita. Ketika dalam masalah ada orang yang memusuhi, ketika ada orang yang melawan bahkan penderitaan, kita ini tenang. Itu namanya sabar. Tenang, sabar. Ya, sabar. Tetap percaya, tetap beriman kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita orang yang sabar, pasti hidup kita selalu penuh dengan doa. Orang sabar ini mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan juga untuk jemaat yang lain. Supaya apa? Kasih Yesus mengalir dalam kehidupannya, diproses dari waktu ke waktu. Terkadang dalam kesabaran ada hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang dekat dengan kita, mereka akan melawan, maka mereka memberontak, mereka menipu kita. Yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah mengampuninya. Itu adalah sikap kasih kita kepada dia. Itu adalah kasih yang nyata untuk mengampuninya. Sabar kepada yang lain. Kalimat sabar kepada yang lain dipakai kata alelon. Ikuti kata sama-sama saya. Alelon. Ya, alelon artinya adalah sabar terhadap satu dengan yang lain. Saudara, dari sikap rendah hati, sikap sabar, sikap yang mau mengampuni, ini adalah salah satu sifat karakter Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus yang dari surga turun menjadi manusia, sama seperti kita, bahkan menjadi hamba. Dia merendahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang kelima, Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena jelas tidak akan pernah orang itu membenci tubuhnya, tetapi jelas orang itu akan mengasuh, merawat tubuhnya, sama seperti Kristus kepada jemaat. Kita adalah anggota tubuhnya. Itulah karakter Yesus Kristus yang harus kita contoh dalam kehidupan kita.
Kalau kita punya hidup penuh kasih, yang jelas kita akan pertama hidup bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan kayak orang bebal, tapi seperti orang arif, menggunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari ini jahat. Ini adalah akhir zaman. Bagaimana iman itu ditempa, bagaimana kasih itu teruji. Itu adalah ciri khas orang yang hidup di dalam kasih. Bahkan orang itu akan pasti membuang dosa. Dia nggak mau berdosa lagi, nggak mau marah-marah lagi. Dia akan membuang perkataan kotor, khususnya kita orang Jawa Timur, orang Surabaya yang seringkali suka miso-miso. Kita buang semuanya itu. Bahkan terlebih jangan sampai malah kita berbuat mendukakan Roh Kudus. Kita buang itu dusta kepada orang yang lain sebagai anggota Kristus, kepada orang Kristen. Jadi kalau waktu marah ya jangan sampai matahari terbenam. Itu adalah gambarannya. Bukan berarti nanti kalau matahari terbenam saya udah gak marah, nanti langsung marah. Bukan itu. Maksudnya jangan sampai marah itu terus dipendam dalam hati. Marah terus marah. Sampai marah itu iblis itu loh mau menggoncangkan iman kita sehingga kita menjadi manusia lama lagi. Cepat buang amarah itu. Dan bahkan perkataan kotor dalam jangan menggunakan, karena perkataan kotor itu jelas tidak membangun. Gunakan kata-kata yang positif, yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang yang dengar itu, saudara, orang yang dengar itu malah boleh kasih karunia. Jadi orang ketika mendengarkan nasihat kita, ketika mendengarkan ucapan kita, ketika mendengarkan apa yang kita katakan, mereka masih oh iya ya, benar yang dikatakan. Oh iya ya, begitu besar kasih Kristus dalam kehidupan dia. Begitu luar biasanya kasih Kristus bekerja dalam kehidupan dia. Dia itu loh kok nggak pahit hati. Dia itu loh kok nggak geram. Dia itu loh kok nggak marah. Dia itu loh kok nggak mau bertikai. Dia itu loh kok nggak mau fitnah. Nah, kita buang semua kejahatan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, ya kita mengampuni. Ketika ada orang yang musuh, ya kita sabar. Ketika ada orang yang congkak dan sombong, ya kita rendah hati saja. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menolong kita. Saudara, saya akan memberikan ilustrasi tentang tokoh Alkitab yang mempunyai kerinduan bertemu dengan jemaatnya sampai di akhir hidupnya. Siapakah tokoh Alkitab itu? Dia adalah Rasul Paulus. Ketika di penjara, dia begitu rindu bertemu dengan jemaat-jemaat yang pernah diinjili dan pernah dikenalnya. Dan sampai akhir hidupnya, dia rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan sebagai orang yang dipenjara supaya hidup sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ketika Rasul Paulus di dalam penjara pun dia masih memikirkan jemaat dan saudara-saudara seiman. Dengan cara apa? Rasul Paulus berdoa supaya mereka mengenal Yesus Kristus dengan benar. Rasul Paulus bersyukur ketika mereka bertumbuh imannya dan mereka mengasihi orang-orang yang kudus. Rasul Paulus berdoa untuk mereka, berdoa kepada Allah supaya hikmat Tuhan turun atas mereka. Saudara, banyak saudara-saudara seiman kita yang saat ini dalam tantangan, dalam rintangan, dalam hambatan, dalam perjuangan iman. Mari kita mendoakan mereka. Mungkin mereka tidak sebangsa dengan kita. Mungkin mereka tidak sesuku dengan kita. Mungkin itu bukan bagian dari keluarga kita. Mari kita doakan mereka supaya mereka bertumbuh iman dan kasihnya di dalam Kristus. Jadi ruangan tidak membatasi doa. Yesus itu sejauh doa kita. Ketika kita berseru kepada Yesus, maka Tuhan mendengarkan semua doa kita. Yang dilakukan Rasul Paulus di dalam penjara adalah dia menulis surat dan mengirimkan utusan supaya orang-orang mengerti maksud Tuhan, supaya mereka mengerti akan kebenaran. Dalam Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 22, Rasul Paulus mengirimkan Tikhikus, saudara yang setia, yang kekasih dalam pelayanan, setia dalam Tuhan, akhirnya diutus kepada jemaat di Efesus supaya memberitahukan, walaupun di dalam penjara, walaupun dalam kesengsaraan, walaupun di dalam penderitaan, Rasul ingin
Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Efesus tetap bersatu dan bertumbuh kasih Kristus di dalam diri setiap umat jemaat Tuhan. Nah, ini akan memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat yang ada. Jadi, jika kita kuat di dalam Kristus, keluarga kuat, gereja kuat, dan bangsa pun juga kuat di dalam perlindungan Allah. Baik saudara-saudara, saya mengajak semua kita yang hadir, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita mengucap syukur senantiasa di dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah kita, karena Bapa kita, karena Dialah yang merendahkan hati, mari kita mengikuti teladan, merendahkan diri, rendahkan diri satu sama lain, merendahkan hati satu sama lain dengan takut kepada Kristus, saling menghargai, saling menghormati, bersama-sama bersatu supaya imannya bertumbuh, bersama-sama bersatu supaya mengenal siapakah Kristus, bersama-sama bersatu melayani dalam pekerjaan Tuhan, bersama-sama bersatu supaya kasihnya terus mengalir di dalam dirinya dan buah-buah Roh Kudus dalam dirinya, supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang kuat di dalam Kristus. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk jemaat GJJ Surabaya. Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu, hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus, rindu untuk bersatu Tuhan, bertumbuh kasihnya, kasih satu sama yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi jemaat yang kuat menghadapi tantangan, rintangan, masalah kehidupan bersama dengan Engkau, melewati ujian iman bersama dengan Engkau, lakukan perkara besar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk jemaat GJJ Surabaya. Tuhan, limpahkan kasih-Mu, pemahaman, pengertian, kasih-Mu yang luas, yang lebar, yang dalam, yang tinggi Tuhan, menguasai kehidupan mereka begitu melimpah-limpahnya untuk menjadi jemaat yang saling rendah hati, saling mengampuni, sabar satu sama yang lain, menolong dengan kerendahan hati. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya Engkau-lah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau-lah yang mendengarkan seruan doa kami, Engkau-lah yang menjawab seruan doa kami, yang melampaui segala akal, yang melampaui segala apa yang kami doakan. Tuhan, Engkau selalu menjawab, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan Yesus beserta saat ini dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, haleluya, shalom. Semua jemaat Tuhan diberkati oleh firman-Nya. Amin. Haleluya. Kami pun yang di sini juga diberkati oleh firman-Nya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat
Tuhan, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati ibadah ini dari awal sampai selesai Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan kepada setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkataan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kehadiran-Mu dan lawatan-Mu buat kami dalam ibadah ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah hikmat-Mu turun atas setiap pemerintah kami, atas setiap pemimpin kami, dan juga atas setiap kami sebagai warga negara Tuhan. Agar kami bersama-sama Tuhan dapat membantu bersatu untuk dapat segera menghentikan Tuhan setiap penyebaran virus ini. Berkati Tuhan rencana-rencana dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan Engkau berkati dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kerabat kami, rekan-rekan kami, dan orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang saat ini terbaring sakit karena virus ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami bersama-sama berdoa bersatu hati, kiranya mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang ada di GCC ini Tuhan. Baik anak-anak, baik orang tua, orang dewasa, anak-anak muda, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah kami semuanya dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari segala virus yang ada ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Kiranya Engkau juga melawat, Engkau menolong Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga apapun situasi saat ini boleh kami alami, tetapi kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap program-program yang ada di GCC Tuhan, yang masih dilakukan secara online. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap dikuatkan, kami boleh tetap haus akan firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan meninggalkan sedikit pun persekutuan dengan Engkau Tuhan. Walaupun saat ini kami hanya melakukannya Tuhan secara online. Tetapi biarlah setiap umat-Mu boleh tetap terpelihara iman percayanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang hari ini sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Engkau berkati. Engkau tambahkan talenta buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kami lakukan buat nama Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan seluruh seru doa kami pagi hari ini. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan, sambutlah berkat Tuhan. Hiralama takara lama sikiri pira lama rama. Syara lama rama lama takara lama sikiri pira lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati juga engkau pada waktu keluar, diberkati kehidupan rumah tanggamu, diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkati segala aktivitasmu, diberkati juga pendidikanmu, diberkati pelayananmu, diberkati seluruh masa depanmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati oleh Tuhan, mari semua kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini selesai. Kami percaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah sumber